Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalan dulu ya. Nama Ibu Inayatillah. Nah, jadi anak-anakku sekalian, pertama kalinya adik-adik masuk kelas 10 SMK. Jurusan multimedia. Nah, kita belajar pelan-pelan dulu karena masih permulaan. Dan memang untuk saat ini kita tidak bisa tatap muka secara langsung. Jadi, Ibu sengaja membuat video ini untuk memudahkan adik-adik memahami materi pertemuan pertama ini. Nah, kita akan membahas pemrograman dasar. Di dalamnya itu ada 2 cabang, yaitu menerapkan alur logika pemrograman komputer dan membuat alur logika pemrograman. Next, definisi algoritma. Apa sih algoritma itu? Penjelasannya bagaimana, Bu? Terus aturannya bagaimana? Dan contohnya apa saja? Nah, di sini kita akan bahas sama-sama. Pengertian. Siapa sih yang sudah tahu algoritma itu apa? Nah, kita sama-sama membahasnya. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Logis di sini artinya sesuai dengan logika manusia. Nah, jadi algoritma di sini yaitu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, ya, suatu masalah. Untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Apakah kalian sudah paham artinya apa itu algoritma, langkah-langkahnya, cara-caranya algoritma itu? Kita juga akan membahas struktur penulisan algoritma. Nah, aturannya bagaimana sih, Bu? Terus jenis-jenisnya apa saja? Mari kita ulas sama-sama. Nah, diantaranya ada struktur penulisan algoritma dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama bagian kepala atau header. Yang kedua yaitu bagian pendeklarasian. Bagian pendeklarasian. Pendeklarasian itu artinya perkenalan atau pengenalan. Nah, yang ketiga bagian badan algoritma. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama itu bagian kepala atau header ya. Bagian ini menandakan awal permulaan sebuah algoritma, biasanya berisi judul algoritma yang mewakili spesifikasi program dan diawali dengan keyword. Program diikuti dengan judul program. Nah, ini judulnya ya. Bagian kepala itu judul awalnya ya, judulnya. Next, yang kedua yaitu bagian pendeklarasian. Nah, bagian ini merupakan tahapan pernyataan dan penentuan berbagai jenis variabel, konstata, dan tipe data. Nanti kita di pertemuan berikutnya akan membahas tentang jenis variabel, kemudian konstata, dan tipe data. Di sini akan dibacakan aja ya, garis besarnya aja gitu. Kemudian next, yang ketiga yaitu bagian badan algoritma. Bagian ini menunjukkan untaian proses yang dilakukan. Biasanya berupa proses computing atau perhitungan, perulangan, proses penyelesaian, maupun proses pencetakan output program para peranti output, misalnya monitor. Nah, hasil percetakannya akan ditunjukkan di badan algoritma. Apa kalian paham? Selanjutnya metode penulisan merancang algoritma ya. Nah, diantaranya yaitu
Ada aturannya. Nah, aturannya metode penulisan merancang algoritma. Aturannya itu menggunakan bahasa alami atau natural language. Nah, misalnya bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia dan juga bahasa lainnya. Yang kedua yaitu menggunakan bagan alir atau flowchart. Dan yang ketiga menggunakan notasi pseudocode. Oh ya, nah ibu akan menjelaskan tentang ininya, contohnya, contoh algoritma ya, contoh dari algoritma. Kita di pembahasan pertama ini pahami dulu algoritma itu apa. Nah, nanti kalau udah paham, benar-benar paham, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas yang lainnya. Nah, jadi kesimpulannya si algoritma itu adalah langkah-langkah atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Contohnya nih, cara membuat mie instan atau cara membuat telur dadar gitu ya. Nah, pertama-tama kita mengambil dulu wajan yang bersih, lalu simpan ke kompor ya. Terus kita ngambil telur, mau 2 biji atau terserah ya, sesuai selera. Kemudian si telur itu pecahin, lalu masukin ke mangkuk yang bersih. Nanti nah, contohnya begini ya. Contohnya cara membuat mie instan. Contohnya begini ya. Contohnya cara membuat apa ya? Yang simple aja. Cara menyeduh aja ya, menyeduh. Cara menyeduh kopi misalkan. Nah, yang pertama-tama kita lakukan yaitu menyiapkan 1 cangkir kopi ya, 1 cangkir, kemudian atau 1 gelas berukuran sedang. Kemudian persiapkan juga air yang mendidih. Lalu ambil kopinya, dituangkan si kopi tersebut ke dalam gelas. Nah, lalu kasih air secukupnya, lalu di udak-udak ya, apa namanya itu, diudak-udak, dilarutkan, lalu dilarutkan pakai sendok ya. Kemudian siap disajikan. Nah, itu tadi itu disebutkan cara-cara untuk membuat atau menyeduh, membuat atau contoh ya. Contohnya itu contoh algoritma diantaranya yaitu, nah ibu akan menjelaskan, contoh algoritma dengan mengambil sampelnya itu memasak mie instan ya, membuat mie instan. Nah, diantaranya itu langkah-langkahnya. Yang pertama kita lakukan itu apa dulu? Yang pertama itu menyiapkan wajan dulu, wajan yang bersih ya, atau alat perebus mie. Nah, terus kita masukin air sekitar 1,5 gelas. Lalu kita step selanjutnya ya, atau cara selanjutnya
si air tersebut yang di si wajan tersebut yang ada airnya disimpan di kompor, lalu si kompornya dinyalain. Nah, setelah itu didihkan air tersebut, nanti udah mendidih, si mie-nya tuh dimasukin ke air tadi yang mendidih. Nah, selanjutnya sampai si mie-nya itu matang. Nah, itu merupakan langkah-langkah. Yang tadi yang pertama, kita menyiapkan dulu alatnya tuh, si wajan yang bersih, kemudian airnya, kemudian kalau mau pakai telur gitu ya. Nah, itu merupakan contoh kecil dari sebuah algoritma. Karena algoritma itu mempunyai arti langkah-langkah dan cara-caranya. Apakah kalian paham ibu yang tadi ibu jelaskan? Mudah-mudahan paham ya. Nah, kalau masih ada yang belum paham, boleh japri ke ibu ya seputaran algoritma. Nanti kita bahas bareng-bareng. Sekian aja dari ibu untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ibu tadi bermanfaat dan bisa dipahami. Dan jangan lupa nanti di rumah kalian ya, atau mau keluar rumah, harus tetap memakai masker, jaga jarak, dan juga harus sering mencuci tangan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.